1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi struktur sistem operasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek UAS kedua yang diberikan oleh Bapak Hedi selaku dosen di STIMIK Yadika Bangil. Baik, langsung saja masuk kepada materi tanpa berlama-lama. Sistem operasi sangat kompleks dengan perancangan kinerja internalnya yang harus mampu menjalankan dua hal utama, yaitu yang pertama ada multiprogramming dan yang kedua ada time sharing. Kedua hal utama ini akan saya jelaskan secara jelas di slide-slide selanjutnya. Jadi simak terus video saya ini. Lanjut. Untuk tujuan sistem operasi sendiri, yaitu ada yang pertama kenyamanan. Jadi sistem operasi atau sebuah komputer atau perangkat itu dibuat memiliki tujuan agar pengguna atau user yang memakai komputer atau perangkat tersebut merasa nyaman saat menggunakannya. Dan yang kedua ada time sharing. Yang kedua ada efisiensi. Jadi tujuan efisiensi ini yaitu pada saat user atau pengguna menggunakan komputer atau perangkat, maka perangkat tersebut memberikan sifat yang efisiensi agar user dapat mengerjakan sebuah proyek dengan cepat dan tepat tanpa ada kendala. Dari kedua tujuan ini termasuk ke dalam multiprogramming dan juga time sharing. Yang pertama yaitu multiprogramming. Sebelumnya ada single programming. Single programming ini user tidak dapat mempertahankan untuk tetap dapat menggunakan CPU atau perangkat input-output secara terus-menerus. Jadi ini tidak efisien dan tidak juga memberikan kenyamanan. Sedangkan multiprogramming sendiri bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan CPU melalui pengaturan job, kode dan data, sehingga CPU selalu dapat memproses data tanpa ada waktu diam. Jadi dari multiprogramming ini sangat berkaitan dengan tujuan sistem operasi, yaitu tentang kenyamanan dan efisiensi. Di sini terdapat salah satu contoh efisiensi, yaitu CPU selalu dapat memproses data tanpa ada waktu diam. Selanjutnya terdapat gambar yang akan saya jelaskan. Yaitu job-job ini adalah aktivitas yang harus dieksekusi yang berisi kode dan data yang dimasukkan ke dalam sistem untuk dieksekusi. Jadi semua job yang dieksekusi dapat langsung di-load ke memori utama karena memori mempunyai keterbatasan. Semua job yang dieksekusi tidak dapat langsung di-load ke memori utama karena memori mempunyai keterbatasan kapasitasnya adalah 512 MB. Jadi job 1 sampai job 4 telah masuk ke memori utama. Sistem operasi akan membantu untuk mengeksekusi job-job ini dengan menugaskan CPU untuk memproses job sesuai kebutuhan. Di gambar yang kanan, jika sistem operasi single programming, maka job 1 dieksekusi hingga awal sampai akhir, maka job lain tidak dapat menggunakan CPU
walaupun ada saatnya job 1 ini dipindah pengaksesan perangkat lain seperti perangkat input atau output yang membuat CPU dalam keadaan diam, namun CPU tidak dapat digunakan oleh proses berikutnya hingga job 1 benar-benar selesai. Hal ini adalah cara yang sangat tidak efisien dalam penggunaan sumber daya komputer dan tidak sejalur dengan tujuan sistem operasi. Jadi di yang gambar kanan ini harus menyelesaikan job 1 hingga benar-benar selesai, baru bisa melanjutkan ke job 2. Begitu juga job 2 harus diselesaikan dengan benar-benar selesai, baru bisa melanjutkan ke job 3 dan seterusnya. Sedangkan di gambar kiri, ini adalah salah satu contoh gambar multiprogramming, yaitu pada multiprogramming, sistem jika job 1 mulai dieksekusi oleh CPU, kemudian jika job 1 ini berpindah untuk menggunakan perangkat input atau output sumber daya lain, maka CPU akan melepaskan job 1 ini, dan kemudian CPU akan memberikan info bahwa kondisinya sedang diam. Dalam kondisi ini dapat digunakan oleh job lain seperti job 2. Begitupun saat job 2 berpindah untuk mengakses sumber daya atau perangkat lain, maka CPU akan berada dalam keadaan diam yang akan memberikan info ke job 3 untuk bisa digunakan, begitu juga seterusnya. Jadi dari gambar yang kiri ini, multiprogramming ini, job 1 setelah berpindah untuk mengakses perangkat yang lainnya, maka CPU akan langsung bertugas menjalankan job 2. Dan job 2 jika berpindah, maka CPU akan menjalankan job 3. Jadi ini termasuk atau sejalur dengan tujuan sistem operasi, yaitu efisiensi. Jadi pada multiprogramming ini, CPU minim waktu diam, yang mana CPU selalu digunakan oleh perangkat lain yang membuat sistem ini menjadi efisien dalam pemrosesan job-job komputer. Multiprogramming system mengembangkan sebuah sistem pengelolaan sumber daya. Yang pertama, memori CPU. Multiprogramming system mengembangkan sebuah sistem pengelolaan sumber daya, memori CPU, dan perangkat input-output secara efektif, tetapi tidak mengembangkan agar user berinteraksi dengan sistem komputer. Selanjutnya masuk kepada time sharing. CPU mengeksekusi multiple job dengan switching antar job. Switching terjadi secara teratur yang membuat user dapat berinteraksi antar program yang sedang aktif. Time sharing memungkinkan interaksi antar user dengan komputer sistem dengan mengembangkan komunikasi langsung antara user dan sistem, dan memungkinkan banyak user berbagai komputer secara serentak. Pada gambar ini, sistem operasi yang time sharing memungkinkan user untuk berbagi secara simultan. Jadi di dalam satu perangkat bisa terdapat beberapa user. Ada user 1, user 2, user 3, user 4, dan setiap usernya memiliki sistem untuk dirinya sendiri. Jadi waktunya bisa dibagi oleh perangkat ini, dan ini juga memberikan kenyamanan dan juga efisiensi. Penjadwalan CPU dan multiprogramming memungkinkan user mengakses komputer yang berbagi waktu atau time sharing. Setiap user setidaknya memiliki satu bagian dari program di memori. Sebuah program dipanggil masuk ke sebuah memori dan diproses. Baik, cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang materi struktur sistem operasi ini. Jadi sistem operasi ini intinya bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan efisiensi kepada user. Maka dari itu terdapat multiprogramming dan time sharing yang mendukung agar tujuan tersebut tercapai. Baik, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I